Poin terakhir, apabila saya melanggar segala klausul yang terdapat pada fakta integritas ini, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ini Caimin dan Anies mau mentekan fakta integritas yang tidak mutu ini. Menurut saya, ini adalah catatan hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan dari Sabang sampai Merauke. Berita yang akan saya sampaikan hari ini adalah berita yang cukup penting, yang harus kita pahami bersama, yang membuat kita harus berhati-hati betul di dalam memilih, menentukan pilihan calon pemimpin bangsa ini. Calon presiden, wakil presiden di pemilu 2023 besok. Jangan sampai memilih calon presiden yang kiranya bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Kita harus betul-betul menentukan pilihan yang tepat dengan wawasan yang berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara. Bukan hanya sekedar kepentingan kelompok saja. Karena negara ini adalah negara besar, negara yang tersusun dari belasan ribu pulau, dari ribuan macam orang, karakter yang berbeda-beda yang kita sudah sepakati dengan konsep negara kesatuan. Jadi siapapun pemimpin yang nanti akan kita pilih, haruslah pemimpin yang betul-betul punya pandangan ke depan, punya orientasi yang pas, yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Bukan pemimpin yang menggadaikan dirinya demi kekuasaannya, menggadaikan demi kepentingan kelompok saja. Ini tidak bisa dibenarkan, apapun kelompoknya. Kalau tidak punya visi misi besar membangun keutuhan bangsa dan negara, keutuhan NKRI, keutuhan Bhinneka Tunggal Ika, jangan pernah dipilih kalau tidak punya gagasan untuk membesarkan itu semua. Ini ada berita baru, ternyata Anies Caimin itu menandatangani fakta integritas 13 poin yang disepakati oleh Ijtima Ulama. Ijtima Ulama, ulamanya kelompok mereka yang sudah kita kenal, kelompoknya 212 grup lah. Nah, apa saja 13 poin fakta integritas yang disepakati diteken oleh Anies Caimin? Saya baca dulu. Ini isi 13 poin fakta integritas Ijtima Ulama yang diteken oleh Anies Muhaimin. Ini ya saya bacakan informasi yang ditulis oleh CNN Indonesia pada hari ini. Hari ini hari apa ini? Ini masih baru, hari Kamis 14 Desember. Co-caption Tim Nasional Timnas Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin Amin, Yusuf Martak memastikan pasangan Amin telah menandatangani 13 poin fakta integritas dan forum Ijtima Ulama pada 1 Desember lalu. Tahu kan siapa Yusuf Martak? Yusuf Martak adalah pengagas Ijtima Ulama sebelum ini pada Pilpres 2019 yang lalu. Dan Yusuf Martak salah satu orang yang bersepakat mengagas Ijtima Ulama dulu, dan poin vital, poin fatal dan fatal pada salah satu keputusan Ijtima Ulama sebelum ini, mereka sepakat khilafah Islamiyah dulu. Apakah Ijtima Ulama pada hari ini menjelang Pilpres 2024 ada poin khilafah lagi atau tidak? Mari kita baca, mari kita ikuti. Benar beritanya dalam kurung diteken sekitar tanggal 1 Desember, kata Yusuf kepada CNN Indonesia hari Kamis, hari ini ya. Saya baca dulu. Senada anggota Steering Komite Ijtima Ulama, Aziz Januar ya, pengacaranya Habib Rizik CS, pengacaranya FPI, turut membenarkan Amin telah menandatangani hal tersebut. Alhamdulillah benar sudah ditandatangani oleh mereka, kata Aziz kepada CNN Indonesia.
Sebelumnya Forum Istimewa Ulama ini digelar oleh PA 212 hingga GNPF Ulama pada Sabtu 18 November 2023 yang lalu di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Forum ini telah merekomendasikan paslon Amin untuk didukung di Pilpres 2024. Sebelum diumumkan, para peserta Istimewa Ulama menggelar rapat terutama selama kurang lebih 11 jam. Jadi salah satu poin kesimpulannya, Anies Baswedan memang tidak bisa dilepaskan dari kelompok ini. Sejak Pilgub DKI dulu dia jadi memang didukung oleh kelompok ini. Sehingga kalau hari ini masih ikut sepakat dengan poin-poin ulama mereka, ya sebenarnya nggak aneh. Berikut isi 13 poin fakta integritas Istimewa Ulama yang diteken oleh pasangan Amin. 1. Bersedia menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila UUD 45. Oke, nggak ada masalah. 2. Bersedia menjalankan amanat TAP MPS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelanggaran penyebaran paham komunisme, marxisme. Tidak ada masalah. Yang 3 bersedia menjalankan amanat perundang-undangan anti penodaan agama sebagaimana diatur dalam Perpres tahun 65 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang nomor 5 dan seterusnya. Sehingga siapapun yang menodai agama apapun wajib diproses hukum untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer, pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa yang dipelihara rezim. Tafsirnya bisa bermacam-macam. Ini nggak bisa ini, karena itu akan digunakan oleh kepentingan kekuasaan sesuai dengan egonya masing-masing, multitafsir. Nggak bisa itu menjadi sebuah kesepakatan bangsa. Karena kalau saya menilai kelompok mereka itu juga sudah melanggar agama, saya kira bisa melakukan penodaan agama dengan memperalat agama, misalkan memperalat Islam, memperalat Quran untuk kepentingan politik. Itu kan multitafsir. Mereka menuduh orang lain melakukan penodaan agama. Sebaliknya, orang lain juga bisa sebaliknya menuduh justru mereka lah yang melakukan penodaan agama dengan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Al-Quran untuk kepentingan politik. Itu juga bisa dimaknai penodaan agama. Nah, itu ditafsir. Oke, ini banyak ya. Saya ambil yang poin-poin saja yang sekiranya perlu kita kritisi. Yang normatif nggak usah. Oh, 12 ini. Memperkuat profesi advokat agar mendapat perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim demi terjaminnya hak masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum, serta melaksanakan program land reform untuk memberantas para mafia tanah. Selama ini kan profesi advokat juga diperlakukan, ditempatkan sebagaimana mestinya. Itu kan anggapan antum saja, saya kira nggak ada masalah. Saya kira advokat punya ketentuan sendiri, bekerja sesuai dengan undang-undang advokat yang sudah ditentukan, nggak ada masalah. Poin terakhir, apabila saya melanggar segala klausul yang terdapat pada fakta integritas ini, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Nggak seenak itu, bro, ini politik. Mundurnya presiden dan wakil presiden dari jabatan kursinya sudah diatur oleh undang-undang tersendiri. Tidak bisa mundur dan tidaknya hanya karena sebuah kesepakatan kelompok kecil. Emang ini negaranya kelompok itu, ini negara Indonesia. Bernegara, menjalankan prinsip-prinsip bernegara ada aturannya, ada undang-undang yang sudah mengatur detail. Jadi kalaupun ini ditandatangani, misalkan kemudian jadi presiden, dianggap oleh mereka melanggar fakta integritas itu, apa kemudian tiba-tiba mereka bisa menekan presiden, wakil presiden untuk mundur? Nggak bisa seenaknya sendiri. Memang negaranya Istimewa Ulama kelompok ini, nggak bisa dong. Presiden mundur atau tidak itu karena ketentuan hukum yang ada, yang sudah diatur, sudah ditetapkan, detail, jelas. Bukan karena kepentingan kelompok tertentu. Loh, kalau kepentingan kelompok tertentu ya yang terjadi seperti Timur Tengah. Perang saudara terus. Kelompok ini
mengatakan kamu harus mundur karena tidak sesuai dengan fakta integritas kami dulu. Kemudian kelompok lain yang berada di belakangnya Anies Caimin yang kebetulan berbeda kepentingan, berbeda kelompok, nggak terima, membela diri, menghadang mereka yang meminta mundur, ya perang kan, bentrok kan. Ya contohnya Amin kan di belakangnya Muhaimin Iskandar itu kan kelompok santri-santri Nahdien, kelompok-kelompok politisi-politisi PKB yang jelas dalam kurung adalah orang-orang PKB, orang-orang NU. Tiba-tiba suruh mundur gara-gara dituding atau dicap, diklaim tidak sesuai dengan fakta integritasnya kelompoknya 212, kelompoknya Istimewa Ulama Yusuf Martak CS. Ya pasti melawan, pasti tidak mau. Contoh kan itu contoh kecil. Dan kalau itu dipaksakan digede-gedein, ya pasti perang chaos, perang saudara kayak Timur Tengah. Masing-masing mengagungkan kelompoknya sendiri. Makanya kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya peraturan undang-undang yang disepakati oleh DPR yang mengikat untuk ditaati oleh semua perilaku politisi, pemegang kebijakan, pemegang otoritas di negara ini. Bukan karena like and dislike, bukan karena kemauan kelompok tertentu. Enak saja negara ini mbahmu apa gimana. Kalau nggak sesuai dengan egomu harus mundur. Nah. Oke, yang terakhir bahwa ini Caimin dan Anies mau mentekan fakta integritas yang tidak mutu ini. Menurut saya ini adalah catatan hitam. Garis bawah hitam bahwa mereka telah menggadaikan negara ini yang sudah punya tatanan, punya undang-undang, punya hukum tersendiri. Mereka menandatangani bersedia mundur hanya demi kepentingan istimewa ulama kelompok mereka. Ini tidak bisa dibiarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.